Ya, yang baru menikah ya di bawah 1 tahun, berapa bulan Mbak? 10 bulan ya Allah. Dia yang baru nikah, aku yang deg-degan. Siapapun laki-laki memang wajahnya rata. Kalau kita senyum sama suami, maunya apa Bu? Dibalas senyum, bisa, tapi tunggu 10 menit. Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Dan memang setan senang sekali menggoda pertemuan suami istri di 10 menit pertama. Di 10 menit pertama. Di 10 menit pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, hari ini kita belajar bahasa kasih ya. Bahasa kasih ya. Baik, langsung saja slide-nya, bahasa kasih ya. Baik. Ibu, siapa yang sudah menikah antara 25 tahun sampai 30 tahun? Ada? Oh, Masya Allah. Berapa tahun Bu? Tahun ini 30 tahun. Alhamdulillah. Ibu berapa tahun? Oh, alhamdulillah. Masih cinta Bu? Alhamdulillah masih cinta kalau begitu ya. Baik ya. Jadi kita akan belajar agar tambah cinta ya. Yang baru menikah ya di bawah 1 tahun, angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Berapa bulan Mbak? 10 bulan ya Allah. Dia yang baru nikah, aku yang deg-degan. Masya Allah ya. Jadi apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Cinta itu ternyata tak pernah padam. Cinta itu ada di dalam tubuh manusia. Kalau ditanya, Bu Aisyah, di mana letak cinta? Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kenapa? Karena cinta itu ya dari segi ya kajian otak itu adalah perpaduan hormon-hormon bahagia, hormon-hormon penghilang rasa sakit. Ya Bu, di mana hormon bahagia? Hormon bahagia ada di otak kita. Pegang dulu Bu, pertemuan dua alis, naik ke atas sedikit. Nah di sini. Ini kalau dibor ke dalam, itu ada kelenjar yang namanya pituitary, tempat hormon bahagia. Ya, besarnya kelenjar itu sebesar jempol tangan masing-masing. Sekarang ya, kita sering membaca surat Ar-Rum ayat 21 bukan? Sering di mana nih bacanya? Sering di mana? Di undangan, ya Allah. Ya, jadi memang Allah menciptakan ya suami istri itu dari jenismu sendiri. Maksudnya apa itu? Dari spesiesmu sendiri, yaitu manusia. Agar apa? Agar tentram dan mawaddah warahmah. Ya, tapi ayat ini yang paling luar biasa itu sering kalimat di belakangnya sering diabaikan oleh kita ya. Apa itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya apa? Kalau kita mau rumah tangga kita mawaddah warahmah, berarti kita harus berpikir. Ya. Makanya mengapa para ilmuwan ya meneliti ayat ini. Oke? Ibu yang sudah berkeluarga, apa yang kadang-kadang ibu rasa kesal terhadap suami? Apanya Bu? Cuek? Oh, ibu, menurut ilmu saraf atau ilmu otak, siapapun laki-laki memang wajahnya rata. Apalagi kalau baru datang 10 menit baru datang di rumah, atau laki-laki atau suami kita baru sampai di kantor, atau misalnya ibu ya, Abi jemput Umi dong gitu ya. Ya kata Abi di telepon, oke. Tapi pas ketemu 10 menit pertama wajah laki-laki seperti ini. Betul Ibu? Ya. Ini yang kadang seorang istri ya kalau tidak banyak belajar pasti kesel. Betul Bu? Ibu, kalau kita sambut suami pasti senyum kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi. Ibu, kalau kita senyum sama suami, maunya apa Bu? Dibalas senyum, bisa, tapi tunggu 10 menit.
Kenapa? Memang baru loading setelah 10 menit. Kenapa laki-laki wajahnya rata? Karena hormon testosteron membuat otot wajah laki-laki itu tidak selentur perempuan. Ini yang kadang-kadang waktu kita senyum 5 menit dan karena tidak dibalas, menit ke-6 kita salah sangka. Apa kita bilang? Kita mulai waham curiga. Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Padahal 5 menit senyum kayak gini kan? Ya, menit ke-7 muka kita berubah. Bukannya gitu. Istri yang agak galak, apa dia bilang sama suaminya? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Padahal suami pulang ke rumah, dia senang lihat istrinya, cuman mukanya sama. Bisa jadi dia gairah lihat istrinya cantik, ya, dan bajunya juga bagus, tapi mukanya sama. 10 menit pertama. Maka kalau istri bilang sama suami, kalau nggak suka pulang jangan pulang, maka bapak-bapak suka heran, saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Karena mukanya rata. Paham ibu? Nah, kalau yang begini itu tidak boleh dipertengkarkan lagi. Kenapa? Karena memang laki-laki begini, ini fitrah. Jadi nggak boleh lagi bilang suami saya cuek banget. Kenapa? Kalau datang mukanya rata. Ini memang seperti ini. Terima bu? Terima. Ini gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau anak sekarang bilang cool. Ya Allah, dia cool banget. Paham ya bu? Ini ganteng bu, ibu terima bu, cuman 10 menit, tenang aja, ya. Atau ibu mau suami baru datang buka pintu, assalamualaikum, Umi, Abi kangen banget. Mau suaminya kayak gini? Mau yang kayak gini atau yang kayak gini? Yang ini aja ya, Ridho, only 10 menit, ya, ya, oke. Makanya anak laki-laki, siapa punya anak laki-laki? Kalau pulang sekolah juga mukanya begini. Apalagi lagi habis ujian. Ibunya suka nggak sabar. Belum 10 menit ditanya anaknya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Sebetulnya itu anak bisa, cuman mukanya rata. Nanti kita sok tahu kan? Pasti nggak bisa kan? Yuk. Makanya banyak anak laki terzolimi oleh ibunya sendiri. Paham ya bu? Iya, ini gara-gara ini saja kita suka bertengkar. Dan memang setan senang sekali menggoda pertemuan suami istri di 10 menit pertama. Maka ibu, kalau sudah dengar suami datang, mobilnya kita dengar, motornya kita dengar, segera ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu menggoda dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka kalau suami mulai, motornya sudah datang di garasi, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bu, karena memang digoda. Supaya apa? Supaya bertengkar. Apa golnya setan? Supaya bercerai. Ya, karena kalau bisa menggoda suami istri bercerai, itu prestasinya lebih tinggi daripada membunuh bu. Paham ya bu? Makanya segera ta'awuz dan tetap kita harus rajin taklim. Perempuan memang lain. Perempuan itu mukanya lentur. Kenapa? Hormon estrogen progesteron bikin kita lentur bu. Bu, nggak usah 10 menit perempuan, 10 detik saja perempuan mukanya bisa 6 kali berubah. Itu 10 detik mukanya 6 kali berubah. Yang pendiam 10 detik 3 kali berubah. Betul bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahu apaan? Yang bener, masa? Begitu kan? Apalagi bawa anak kecil. Bawa anak kecil, ketemu siapa? Ketemu pimpinan. Pagi pak, anaknya Umi. Gitu kan? Kadang ibu-ibu ditelepon pimpinan kan gitu kan? Baik pak, iya pak, betul pak. Anaknya naik-naik. Iya pak, betul pak. Iya, besok saya datang pak. Iya pak, betul. Itu muka perempuan memang begitu ya, dan laki-laki bukan begitu. Tapi inilah cantiknya perempuan. Baik ya, akhwat fillah, ini otak dibelah. Saya mau kasih lihat ya, ada namanya ini yang putih tuh melengkung, corpus callosum ya. Perempuan tuh ternyata lebih tebal Allah ciptakan. Karena corpus callosum atau otak tengah perempuan tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Betul? Ibu pernah masak?
Suapin anak, balas WA, kakinya ngepel gini. Ya. Pantatnya tutup lemari pernah? Begitu banget ya Mbak Penita ya. Ya. Naik mobil ya, suapin anak, pasang alis bisa. Itu perempuan banget. Ya, perempuan banget itu. Makanya perempuan itu karena korpus kolosumnya tebal, dia bisa mengerjakan berbagai pekerjaan. Coba lihat nih Bu. Nah, kayak gitu kan kita. Ini makanya multitasking. Memang otak kita kayak gitu. Tapi jangan sombong juga, jangan sombong juga. Bilang sama suami, apa-apa aku, apa-apa aku, apa-apa aku. Jangan sombong. Kenapa? Memang korpus kolosum perempuan Allah ciptakan lebih tebal. Laki-laki lebih tipis. Karena lebih tipis, makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depan, setelah 10 menit, otaknya cepat konsentrasi dan pendengaran menurun. Makanya laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu, Bu. Paling sering ini nih, ketika pria membaca koran atau nonton TV atau pegang gadget, pria tidak mendengar apa yang wanita katakan padanya. Betul Bu? Ibu berapa kali manggil kalau suami kayak gini? Berkali-kali. Bahkan istrinya sampai kesel. Banyak suami-suami pernah cerita sama saya, Bu Aisyah, saya heran kenapa istriku kalau manggil matanya melotot. Saya bilang, Pak, itu panggilan keempat. Yang istrinya cantik panggilan pertama, kan gitu ya. Abi, masih cantik kan? Nggak nengok. Mulai naik setengah oktav. Abi, Abi, Abi. Pas muka kita jelek dia nengok. Makanya dia heran kenapa istri kalau manggil melotot. Boleh berubah Bu? Karena kita sudah ikut acara ini, boleh? Mau berubah? Saya tanya dulu, mau berubah nggak? Baru saya kasih tipsnya, oke? Maukah kita berubah? Apa berubahnya? Kalau memanggil anak laki-laki atau memanggil suami memang berkali-kali, ya. Bukan mereka tidak mau dengar, bukan. Mereka memang sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Ya. Jadi apa? Panggillah mereka dengan cara supaya pas mereka nengok kita masih cantik. Tahu caranya apa? Oke. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Abi, 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 halo, Abi. Laki-laki biasanya menoleh panggilan ketiga atau keempat, nggak mungkin keenam. Kalau ada suami sampai panggilan keenam baru menoleh, segera bawa ke THT. Itu bukan konsentrasi, itu ada kelainan. Paham sampai sini ya? Boleh? Iya. Bu Aisyah, ada cara lain nggak? Kenapa? Saya susah senyum. Memang perempuan ada waktu-waktu susah senyum, Bu. Apa? Premenstruasi sindrom. Itu susah banget senyum. Perempuan itu kalau estrogennya berkurang, itu perasaannya gundah gulana, risau tak menentu, ya, galau, ya. Tapi kalau estrogen sedang naik, itu sedang ya bikin kita gembira. Kapan estrogen naik? Masa subur. Ya, jadi yang siapa punya anak perempuan? Angkat tangan. Sudah menstruasi? Sudah akil balik? Kalau bicara sama anak perempuan yang sudah menstruasi, ibu mau kasih masukan atau mau ngasih nasihat, tunggu masa suburnya. Sampaikan pada saat masa subur. Jangan pas mau mens, Bu. Dia nggak terima. Padahal kalimat yang kita ucapkan sama. Ya. Kapan masa subur itu? Masa subur makanya harus punya siklus haid. Harus catat, hari pertamanya saja catat, sama hari pertama yang mens berikutnya catat. Berarti kurang lebih 28 hari. Berarti nanti mens berikutnya 28 hari. Berarti di mana? Di tengah-tengahnya. Paham ya Bu ya? Tapi kalau punya anak laki-laki lain lagi, ya. Laki-laki kenapa? Laki-laki memang otaknya korpus kolosum tipis, jadi dia konsentrasi. Tapi ada yang berbeda pada laki-laki. Ya, mohon nanti slide-nya. Ya. Nah, ini dulu ya. Ini lihat nih anak laki-laki nih sedang konsentrasi. Oke? Kemudian ibunya panggil, dia tidak jawab. Kira-kira diapakan oleh ibunya? Dihardik, dicubit, dimarahin. Tapi ada yang paling tidak suka anak laki apa? Direbut mainannya. Kenapa? Karena skor lagi tinggi-tingginya ibu rebut. Itu dia marah. Padahal anak laki bukan sengaja tidak menggubris ibu, tetapi memang sedang konsentrasi, ya. Mending ibu colek. Sayang, sayang. Colek pertama nggak rasa, Bu, sayang. Baru yang kedua,
sayang, begitu kan anak laki kan? Iya. Paham sampai sini ya? Ibu juga kalau di samping suami dan ibu berharap suami tahu aku datang ya dengan kondisi kayak gini, bisa, tapi setelah 2 jam. Kenapa? Karena laki-laki sedang konsentrasi, pendengarannya menurun dan mata laki-laki lurus. Mending ibu, Bi, Umi di sini ya. Gitu aja. Supaya Umi nggak baper. Ya. Tapi untung juga laki-laki begitu otaknya. Kenapa? Ini maaf ya, 5 tahun terakhir saya memang konsultasi perselingkuhan tuh atau rumah tangga. Perselingkuhan terbongkar dari apa? Laki-laki sedang chatting, dia nggak tahu istrinya ada di sampingnya. Dia nggak dengar istrinya datang. Maka dari belakang dia lihat, ikut baca istrinya. Ya, itu salah satunya. Untung juga begitu. Makanya terbongkarnya dari situ. Ya. Dan laki-laki bagaimana? Laki-laki, ya. Next slide, next, boleh slide-nya. Hai slide, hai, biar kelihatan gambarnya ya. Nah ini, karena otak tengahnya tipis, yang di atas ya, maka otak kanan laki-laki kerja sendiri, otak kirinya kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun. Perempuan karena otak tengahnya tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang berbeda lagi. Tapi Bu ya, akhwat fillah, otak kita karena seperti itu betul multitasking, tapi kadang ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya dengan otak yang tersambung seperti itu? Sering salah tunjuk arah. Abi, belok kanan Abi. Tangannya ke kiri. Pernah gitu? Para bapak-bapak, afwannya maaf ya, punten ya, kalau ibu-ibu berkendaraan baik motor metik atau mobil, sennya di kanan, beloknya ke kiri. Itu karena otaknya begitu. Ya, ini harus paham supaya kita saling mengasihi. Jadi ini dulu kita pelajari bahwa otak pria dan wanita itu berbeda.